Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam dengan tema iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Maka bagi siapa yang tidak percaya dengan adanya qada dan qadar, maka termasuk dari orang yang kafir atau ingkar. Sebagai umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar, hendaknya kita selalu percaya dengan sebenar-benarnya bahwa apapun yang terjadi, yang ada di dunia ini adalah dalam kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian qada, pengertian qadar, kemudian kita akan mempelajari tentang pembagian qadar. Kita mulai dari pengertian qada. Qada dalam bahasa artinya adalah hukum atau peraturan, ketetapan, atau keputusan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali yang sesuai dengan iradahnya. Zaman azali adalah zaman sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Dapat dikatakan dengan sederhana bahwa qada adalah sebuah perencanaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qada ini tidak dapat dirubah, ditunda, atau dimundurkan. Contoh qada adalah matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Kemudian adanya kematian. Dan yang terakhir, contohnya adalah bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Adapun contoh hikmah dari beriman terhadap qada adalah datang ke sekolah tepat waktu, kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar hal-hal yang positif, tumbuh sikap tawakal, tidak sombong dan selalu rendah hati, tumbuh rasa tanggung jawab dan santun dalam bersikap. Setelah kita mempelajari tentang qada, kita mempelajari tentang qadar. Qadar dalam bahasa artinya adalah kepastian, perwujudan, atau ukuran. Sedangkan menurut istilah adalah segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku atau terjadi terhadap semua makhluknya. Sederhananya adalah qadar merupakan pelaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ketetapan yang ada pada qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam hal qadar ini dapat dirubah dengan cara ikhtiar dan doa dari manusia. Ikhtiar artinya adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sedangkan contoh dari qadar adalah 1. Menjadi juara kelas karena semangat belajar dan selalu berdoa. Yang kedua, menjadi anak yang disenangi oleh teman dan keluarga karena selalu berperilaku baik. Dan yang ketiga, menjadi orang yang berhasil karena gigih dalam berusaha. Adapun hikmah dari beriman kepada qadar adalah yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas.
Dan yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar atau berusaha. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari tentang macam-macam takdir atau qadar. Yang pertama, takdir mubrom, dan yang kedua, takdir mu'allak. Takdir mubrom adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah, walaupun dengan cara berikhtiar. Contoh dari takdir mubrom adalah yang pertama, kelahiran atau kematian. Yang kedua, jodoh dan jenis kelamin. Takdir yang kedua adalah takdir mu'allak. Takdir mu'allak adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang kejadiannya berhubungan dengan ikhtiar dari manusia. Jadi takdir mu'allak ini takdir yang masih dimungkinkan atau ada kemungkinan dapat dirubah dengan cara ikhtiar dan doa. Contoh dari takdir mu'allak adalah pandai yang didapat dengan cara rajin belajar. Yang kedua, sembuh yang didapat dengan cara berobat. Dan yang ketiga, sukses yang didapat dengan tekun dan rajin. Bagian terakhir dari pembahasan kali ini adalah hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih diri untuk selalu bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, mempunyai sikap tawakal, selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memupuk sifat optimis dan giat bekerja dengan istiqomah. Yang kelima, muncul sifat rendah hati dan tidak sombong. Dan yang terakhir adalah tabah dalam menghadapi segala cobaan. Anak-anakku yang solih dan solihah, sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.